Oke, masih di Buan Pat. Mantap. Masih semangat? Mana suaranya? Pemirsa. Apa-apa pemirsa? Untuk semakin melengkapi Ramadan kita kali ini, mari kita mendengarkan tausiah yang menyegarkan dari Bapak Ustadz Wijayanto. Tepuk tangan dulu. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Saudaraku yang sangat saya banggakan, saya muliakan dan dimuliakan Allah Ta'ala, Ramadan ini bulan yang luar biasa. Mari kita heningkan sebentar karena saya ingin sedikit, walau ini hanya satu segmen kurang sedikit, tetapi bisa ta'asur fil qalb, mengesan di hati kita. Karena menyampaikan ilmu itu susah. Kalau menyampaikan makanan langsung cepat sekali, langsung masuk. Apalagi ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan semata-mata ikhlas karena Allah, maka diampunilah semua dosa-dosanya. Mudah-mudahan kita teman. Sebetulnya amalan puasa itu amalan yang mudah diterima. Ada dua amalan yang mudah sekali diterima. Satu, tahajud. Karena tahajud itu sulit untuk dipamerkan. Mau SMS, mau BB, mau siapapun susah karena semua tidur, dipameri juga nggak bisa. Yang kedua, puasa. Puasa itu beda dengan amalan lain. Orang sholat bisa untuk dipamerkan, maka wailulil musholin karena yuraun, celaka orang sholat karena bisa untuk pamer. Sholat itu biasa-biasa, tapi kalau di belakang ada calon mertuanya, sholatnya dikusuk-kusukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sujud biasanya cuma setengah menit, ini setengah jam. Ditengok masih sujud, tengok masih sujud, ternyata bablas tidur, luar biasa. Artinya sholat bisa dipamerkan. Padahal kalau dia sedang sendirian mungkin sholatnya sangat cepat. Centul-centul tusur, gadek-gadek belas. Kalau perlu Allahu Akbar, ya Allah, ini bacaannya sama dengan kemarin, ya Allah. Sama. Itu kan firman-Mu sendiri, masa kamu lupa, ya Allah? Tinggal idem aja. Orang haji bisa dipamerkan. Kadang-kadang orang tahu biar kita haji kemana-mana, pakai gelar haji, pakai peci putih kemana-mana. Bahkan mohon maaf, diundang ke satu pertemuan nggak datang gara-gara undangannya nggak pakai haji. Ayo ditulis lengkap. Itu sudah saya tulis. Haji saya 3 kali. Itu bukan teman. Bahkan ada orang menunjukkan bahwa dia pernah umroh dan haji, kamar tamu dikasih sajadah. Gambar Mekah, gambar Medina. Itu ada itu di Cipete sana. Saya ini topinya aja tak kantongin, ya. Pak Ustadz. Loh, seingat saya itu tak pakai, tak saya juga mikir-mikir. Orang sajadah kok di tembok itu kalau sholat gimana? Apa manjat gitu? Emang Spiderman apa? Emang Spiderman plek. Ya. Tapi baguslah daripada hiasannya VCD pun apa-apa gambar-gambar porno lebih baik itu. Ada kolam renang tapi juga ada sajadah, bagus. Orang sedekah bisa dipamerkan. Kadang-kadang ngasih uang aja minta sertifikat, itu pun minta dilaminating, turut menyumbang masjid ini. Satu sak semen tertanda bos bukan 4 mata bisa seperti itu. Tetapi puasa sulit dipamerkan. Di foto nggak bisa, di syuting nggak bisa. Loh, ini foto pas puasa, ini foto pas nggak puasa, nggak ada bedanya. Oh, jalannya miring banget, berarti puasanya hebat, nggak bisa. Itu cuman kurang gizi. Artinya apa? Nggak bisa. Oh, karena kurus banget berarti sering puasa. Gemuk karena jarang puasa. Kalau itu iya, kayaknya iya.
puasa itu sebetulnya betul-betul untuk Allah, maka yang kita persiapkan keikhlasan. Puasa Ramadan jangan untuk niat yang lain. Kalau puasa sunnah sekaligus diet boleh. Ini sekaligus diet sana, diet sini, meskipun diet untuk wanita itu mudah. Dan sudah terbukti bagi wanita, Mbak Susi sudah kontrol ke saya. Kalau terlalu obesitas untuk melangsingkan tubuh cukup pakai madu itu sangat efektif. Detox alami jeruk sama pohon-pohonnya. Ya. Pakai madu itu terbukti betul secara ilmiah. Orang yang mau pakai madu asal mau dimadu insya Allah langsung pet. Tadi satu aja sudah luar biasa. Tadi suruh nyampein. Saya yang suruh nyapa. Satu aja luar biasa. Gigit rabies. Tadi amanah di ruang rias tolong sampaikan tentang yang gitu-gitu biar paham istri saya. Sudah saya sampaikan. Dan Ramadan adalah satu amalan di mana disitulah penghapusan dosa yang luar biasa. Maka puasa ini harus kita maknai betul dengan 4 amalan utama. Pertama, pastikan di bulan Ramadan ini adalah sahrul Quran, banyak baca Quran dan mempelajarinya. 2, di sini banyak sedekah. Alhamdulillah dari semua yang ada, mungkin hasil dari penghasilan kos-kos, villa-villa dan juga semuanya itu baguslah untuk itu. Mosok di semua stasiun ada, maaf itu semuanya harus dipotonglah barung 2,5%, 10% untuk itu. Pasti itu. Sedekah yang ketiga tentu ini adalah bulan untuk etika. Perbanyak di masjid, sebaik-baik tempat adalah masjid. Dan sejelek-jelek tempat adalah tempat hiburan. Karena bagaimana juga di tempat hiburan sulit untuk amal baik. Diskotik itu sulit untuk amal. Ini diskotik syariah, diskotik islami. Jadi, masuknya karena diskotik syariah. Diskotik syariah. Lagunya kamu tahu nggak ada. Diskotik syariah. Jadi, yang nyentempel itu siapa? Tok, assalamualaikum, mabuk tapi islami. Alhamdulillah, masya Allah. Lagunya lagu opik semuanya, bersyukur. Alhamdulillah. Enggak, pastikan perbanyak di masjid. Kalau ada orang sering keluar masjid, pastikan dia orang baik. Dan yang keempat, jangan lupa bahwa di bulan Ramadan ini adalah banyak etikaf di masjid jelas ya, sedekah jelas, baca Quran jelas, tapi sholat diperbanyak. Karena sholat itu akan membuat orang merebahkan haru ubudiyah, yaitu menampakkan sifat penghambaan. Orang yang paling utama adalah wajah. Wajah ini ditempelkan ke tanah. Ketika kita sujud, maka wajah di bawah pantat. Pantat itu adalah muara kejelekan. Yang namanya wajah ini adalah representasi dari tubuh. Maka orang kalau cari suami, cari istri, pasti dilihat wajahnya. Nggak, kenapa seneng sama ini? Ya mungkin. Ya Pak Ustadz, gara-garanya wajah ini. Soal wajah ini ketawa kagak. Emang istri saya salah pilih apa? Ngawur aja. Iya. Ini ciptaan Tuhan. Alhamdulillah. Ya, makanya wajah ini selalu orang kentut yang kentut bawah. Tapi kalau malu yang ditutup wajahnya. Bukan dut, wah malu aku malu enggak. Orang itu yang namanya wajah ini betul-betul representasi. Ini ada jerawat kecil aja bisa main medikur, pedikur segala macam untuk menerangi wajah. Tetapi mohon maaf, kalau itu ada di lutut paling hanya dengan 5.000, 10.000, tidak ada lulur untuk itu, tidak terlalu mahal. Artinya apa? Wajah yang kita banggakan harus kita tempelkan ke tanah. Maka kesadaran bahwa mati tidak akan bawa apa-apa. Villa yang kita beli di Bali tidak akan kita bawa mati. Mobil 1,5 M tidak akan dibawa mati. Kolam renang tidak akan dibawa mati. Kontrakan 5 miliar tidak akan dibawa mati. Yang ngomong suruh bawa ya siapa? Suami istri saja tidak akan menemani mati. Kalau sudah mati, besok dikubur suruh nemeni tidur, nggak mau. Ayo, ditemani tidur. Besok siapa yang suruh nemenin mayit? Dulu ada malam pertama, sekarang malam terakhir. Pasti tidak mau. Maka penting sekali bagaimanapun juga orang di ibadah Ramadan ini adalah ibadah yang betul-betul mudah diterima. Perbanyak dengan bacaan Quran,
banyak tadarus di masjid juga, dan iktikaf, dan banyak sedekah, dan jangan lupa bagaimana juga kita perbanyak sholat malam kita. Luar biasa. Give applause for Pak Ustadz Wijayanto. Terima kasih Ustadz. Nah, luar biasa ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Kembali ke lab. Nah Pak Ustadz, setelah mendengar tausiah tadi, Nindi ingin bertanya satu hal nih sama Pak Ustadz. Monggo silakan. Mungkin ada. Ini Pak Ustadz, kan kalau misalnya ibu hamil itu hukumnya apa untuk berpuasa? Terus kalau misalnya tidak ikut berpuasa, sebaiknya dibayar dengan apa? Allah itu tidak pernah memberatkan dengan syariatnya. Artinya Islam ini diciptakan bukan untuk memberatkan, tetapi untuk menyelesaikan semua permasalahan umat. Artinya orang kalau di dalam keadaan apapun bisa melakukan amalan ibadah. Beribadah itu lebih mudah daripada naik sepeda. Tidak semua orang kita bisa naik sepeda. Orang nggak punya tangan, nggak punya kaki, nggak bisa naik sepeda. Tapi orang nggak punya tangan, nggak punya kaki, orang hamil bisa beribadah. Artinya puasa itu bisa dilakukan siapapun. Tapi kalau dia keadaan musafir, satu, orang yang bepergian jauh, dua, orang dalam keadaan sakit, maka dia boleh untuk tidak berpuasa, tetapi harus mengganti di hari yang lain. Sakit yang mengganti di hari yang lain adalah sakit yang non permanen. Artinya sakit hanya sesaat. Tapi kalau sakitnya permanen, dia sakit sakitnya bapak-bapak di waktu malam mah itu banyak apa sering ya dia selamanya nggak kuat lah gitu, maka dia cukup membayar fidyah itu. Kalau jeleknya permanen Pak Ustadz? Ini ngomong soal sakit loh. Oh iya, soal muka loh. Iya. Ya permanen tidak termasuk panuan tadi. Panuan juga permanen, tapi kan tidak mengganggu puasa. Oke. Yang sakit panu itu siapa? Oh nggak sakit panu loh, bersih loh. Jadi tahu panu dari mana? Di mana-mana ayam itu kalau banyak berkokok karena habis bertelur. Ya. Di mana-mana kalau habis bertelur kokoknya banyak sekali. Artinya apa? Yang ketiga kalau itu hamil karena dia berat maka dia membayar fidyah. Fidyah itu yang penting adalah sehari makanan orang miskin. Artinya apa? Orang itu diberikan satu makanan sesuai yang kita makan. Jadi Mbak Nindi ditinggalkannya puasa berapa hari nanti ditukar. Wa man tatawa khairan fa huwa khairullah. Kalau kita makan sehari taruhlah 50.000, kasihlah 60-70.000. Pas banget. Itu jauh lebih baik. Itu. Jadi prinsipnya begitu. Luar biasa. Pas. Orang-orangnya sudah siap Mbak Nindi. Nanti untuk bulan ya, ini orang sudah siap datang ke rumahnya Mbak Nindi. Pemirsa, kita akan ngobrol lagi dengan bintang tamu yang sangat luar biasa. Jangan kemana, tetap juga Mat.